Nah pas kita lagi syuting di taman gitu di pinggir jalan, ada ibu-ibu naik motor boncengan, ngedadak berhenti tau nggak lu? Berhenti dan langsung bilang, Ariel, foto dong foto. Terus Om Ivan bilang, bukan bu, saya bukan Ariel, bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada iseng-iseng ya, kedatangan temen dan juga tim dari Daya Inspiring People di balik penciptaan lagu Menggapai Asa yang sudah tayang di YouTube dan juga di platform-platform digital lainnya. Kita kedatangan tamu Om Ivon. Tepuk tangan dulu Om buat Om Ivon. Nah hari ini kita akan membahas, kita pengen cerita-cerita bahwasanya di atas meja ada cerita. Jadi gue pengen ngorek-ngorek nih dari Om Ivon nih pembuatan tentang pembuatan kemarin tuh video musik dari Menggapai Asa gitu kan. Banyak juga yang nge-DM ke gue nih, bro itu serius lu yang bikin musiknya gitu Om Ivon. Jadi ini supaya netizen itu tahu gitu ya kalau musiknya sepenuhnya Om Ivon yang create gitu ya, lirik kita lirik gue yang buat gitu ya, tetap ada masukan-masukan juga dari Om Ivon dan tim gitu. Jadi supaya netizen ini nggak bertanya-tanya lagi gitu ya, ada yang nge-DM, ada yang WhatsApp, sampai ada yang bilang gue nggak percaya lu bisa bikin musik sebagus itu gitu. Ya emang bukan gue yang bikin tapi gitu. Sebenarnya Om David juga sih yang ada ikut campur di musiknya. Kan kita sharing dulu tuh Om. Iya tapi kan note-note-nya kan Om Ivon yang buat gitu kan. Iya. Nanti diceritain aja Om idenya dari mana tuh sampai musiknya jadi ngebeat kayak gitu, terus enak didengar ya, maksudnya orang itu ketika dengar musiknya juga langsung bisa lebih gampang banget gitu untuk dia juga nyanyiin gitu. Nah nanti itu konsepnya dari mana Om Ivon yang cerita deh. Jadi ini supaya netizen pada nggak tanya-tanya lagi nih. Kadang ada yang sampai gue nggak percaya lu bisa bikin kayak gitu. Gue nggak yakin lu bisa bikin kayak gitu. Gue kan tahu elunya dulu kayak gimana gitu. Yeah. Tapi kan dulu Om David musisi juga kan? Iya, musisi kampung lah ya. Gue SMA ya Om, sempat main musik juga ya Om ya? Main musik nggak terlalu Om Ivon. Jadi gue tuh dari SMP memang udah suka nulis kayak puisi gitu, nulis gue dulu pernah di SMP tuh gue inget banget ada 5 orang teman gue itu nulis kan kita ada lomba puisi tuh. Yeah. Jadi gue bikinin temen gue dan gue juga bikin sendiri, dan yang gue bikinin rata-rata menang. Oh, gitu. Yang buat gue sendiri malah gue nggak juara gitu. Kalau alat musik gue gitar ya bisa, cuma kunci-kunci standar lah Om. Gue nggak jago sampai sekarang juga masih belajar gitu. Malah jagoan kakaknya Iza untuk main gitar gitu. Makanya kan waktu kita ada ide yuk buat lagu yuk, gue kan langsung bilang ke Om Ivon kan, Om gue terus terang kalau alat musik sama instrumennya gue nyerah deh. Gue serahin ke Om Ivon aja deh untuk urusan lirik, gue yang nanti yang nulis. Dan insya Allah nih Om, Ramadan mungkin akan ada lirik baru lagi yang gue store ke Om Ivon. Nah silakan gitu ya, musiknya lu create deh Om gitu. Nah Om, ide dasarnya itu apa sih Om, pas lagi bikin musiknya itu instrumen musiknya itu dari mana Om? Kalau untuk musik sih gue tuh mikirnya tuh awalnya tuh ini lagu mau dibuat ke mana gitu kan. Makanya waktu itu kan sempat ngobrol sama Om, ini mau dibikin upbeat, apa mid atau mau slow gitu kan. Terus sempet Om kan nawarin slow tuh. Terus RI1 kan bilang jangan dong. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu RI1 itu siapa? RI1 itu istri saya. Jadi saya di komandoin RI1. Komandoin ya. Kalau kata RI1 bilang jangan Fon, kalau mau tuh bikin lagu tuh yang upbeat gitu. Terus karena kalau misalnya kita upbeat itu dinyanyiinnya juga enak, terus nanti orang yang ngedengerin kalau lagi off air juga bisa ikut ambience dari lagu upbeat itu sendiri. Makanya akhirnya yaudah deh bikin lagu yang upbeat aja deh, yang catchy, terus nadanya bisa dinyanyiin sama semua orang gitu sih Om. Itu grip-gripnya gimana Om, kunci-kuncinya itu? Bisa nggak sih dimainin pakai gitar gitu kalau kita lagi nongkrong gitu main pakai gitar? Itu cuma 4 kunci kayaknya, 4 kunci cuma di looping dibalik-balik. Kuncinya apa Jo? Gue lupa.
Gue lupa apa ya? Karena kebanyakan order bikinin musik nih ya. Om udah berapa banyak sih Om create musik gitu? Kan pastinya bukan gua doang dong. Ada teman-temannya Om Ivon yang minta tolong Von bikinin gua ini dong. Udah berapa banyak Om? Udah banyak sih Om, nggak tahu berapa. Pantes dia lupa grip 1.000 kunci kali gua ya? 1.000 apa 2.000 ya? Wis. Enggak. Bercanda. Teman-teman, ini anggap aja ya Ariel lagi ngobrol sama Ridwan Kamil. Meskipun sama-sama KW nggak apa-apa lah ya. KW 3 ya Om. Karena gini teman-teman, ada hal menarik ya waktu kita bikin video klip. Kita lagi syuting video klip di taman dekat rumah gua, di taman apa itu namanya ya? Taman belakang lah. Taman belakang pokoknya di jalan sungai. Kita lagi syuting. Nah, Om Ivon ini pakai masker kan karena kita semua pakai protokol kesehatannya diperhatiin, kita semuanya pakai masker. Nah, pas kita lagi syuting di taman gitu di pinggir jalan, ada ibu-ibu naik motor boncengan. Ngedadak berhenti tau gak lu? Berhenti tuh langsung bilang, Ariel, foto dong, foto. Terus Om Ivon bilang, bukan Bu, saya bukan Ariel. Ah, bohong lu, bohong. Enggak, soalnya waktu itu pakai masker Om. Iya. Jadi pas dia turun, Ariel. Tapi emang mirip sih Om. Bukan. Terus pas gua buka, bukan dia. Tapi emang mirip sih Om gitu. Jadi kalaupun kemarin lu ngaku iya juga orang pasti percaya gitu. Cuma kan ya tinggal tanggung jawab kita sama Tuhan aja sih. Dosa jadinya. Jadi banyak ya Om. Ya selain gua apalagi Om, ada corporate gitu bikin single buat corporate-nya gitu. Pernah bikin beberapa juga, sih Om, ada beberapa. Nah, teman-teman mungkin yang corporate-nya pengen punya lagu apa namanya? Jingle ya. Pengen punya jingle bisa ngubungin ke nomor ini ya. Nomor ini nanti atau di sana atau yang di atas lo atau hubungin gua lah, kan biasa nanti ada fee marketing. Sukses biar sama-sama cuan. Terus Om, itu susah nggak waktu bikin musik menggapai asa itu Om? Kalau gue sih nggak terlalu susah sih Om, karena kalau emang awalnya udah dapet feel-nya, itu dia kesananya ngalir sendiri aja sih. Berapa lama itu proses dari mulai lu dapat lirik, terus kita tektokan discuss gitu ya, sampai jadi musiknya itu berapa lama? Berapa lamanya kan deadline dari Om. Nggak ada sekitar untuk musiknya aja, mentahannya aja sih waktu itu bikin sekitar 1 hari sih. 1 hari, terus habis itu baru langsung masuk ke recording sendiri, itu bisa sampai seminggu lah. Seminggu. Om paling cepet bikin musik gitu, itu yang sepengalaman Om nih berapa lama sih? Paling cepet ya? Paling cepet 1 hari ada juga sih Om. 1 hari? 1 hari, waktu masih muda ya. Sekarang enggak ya? Sekarang agak muda. Sekarang lebih dewasa. Lebih matang kalau sekarang. Lebih matang, ranum dong berarti. Oke, paling cepet 1 hari, paling lama? Ada yang 2 bulan juga ada sih. Jadi misalnya udah dibikin lagunya, aduh kayaknya kurang enak nih aransemen yang ini, diganti. Kan manusia juga ada yang ini nih Om. Iya. Ada yang kadang ada yang ya udahlah yang penting jadi gitu. Ada yang details banget gitu, ada ya. Itu karena DM sih Om. Kepengen ini nggak dapet diulang-ulang terus gitu-gitu sih juga ada sih. Oke. Terus yang paling lama tadi 2 bulan dong. Itu project apa tuh? Bikin musik apa? Jingle yang perusahaan? Enggak, buat sendiri waktu itu Om. Oh. Buat konsumsi sendiri, malah yang kayak gitu tuh kan agak karena nyantai, nggak dikejar deadline, ya udah di break. Kalau kan musisi itu ya, kan pasti punya ada kiblatnya gitu ya. Kalau Om Ivon itu kiblat musiknya kemana sih? Kiblat musik kalau dulu tuh lebih ke Seattle. Seattle. Apa tuh Seattle? Nggak, jadi gua tahun 90 tuh kan ada grunge tuh Om. Oh iya. Kayak Nirvana, Pearl Jam ya. Iya. Arahnya ke situ, cuman pas udah mulai kuliah tuh lebih suka yang British kayak Coldplay. Oke. Gitu. Nyesuaiin nggak sih Om sama pasar? Kadang-kadang kan musisi itu ada yang idealis, ada yang enggak gitu ya. Maksud gua yang idealis kayak contohnya Club 80s gitu ya, dia musiknya kayak gitu mau keluar dari itunya gitu. Tapi kan pasar itu kayak sekarang nih kan sukanya lagu yang melo-melo gitu, yang itu gimana tuh kalau Om Ivon sendiri? Kalau gue waktu masih muda sih pasti idealis Om, apa yang gue mau itu yang harus gue keluarkan. Kalau sekarang sih yang ikut pasar, yang penting cuan gitu. Yang penting cuan kalau sekarang. Ya idealisme gugur karena cuan. Idealisme itu akan luntur pada usianya. Pada usia sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang gitu. Betul Om. Oke.
Berarti SMA juga sering ngeband tuh? Dari SMP. Sampai sekarang masih ada grup bandnya? Enggak, sekarang enggak Om. Bubar? Bubar. Masing-masing lagi nyari jalannya masing-masing. Nah, biasanya nih mungkin teman-teman di luar sana belum banyak tahu gitu ya, kenapa sih kok grup band itu sering ganti pasangan? Apakah di dalamnya itu sering terjadi konflik? Tadi masalah idealisme atau apa sih yang biasanya muncul di band itu? Konflik-konflik yang biasa muncul di band. Di band bener sih, kalau di dunia musik apalagi di Indonesia sih sebenarnya lebih ke show off-nya itu sih Om. Idealisme sih nggak terlalu nggak terlalu kuat, nggak terlalu dikedepankan untuk jadi konflik. Tapi justru yang jadi konflik tuh pasti cewek. Atau kadang tuh ada yang cewek satu, dia untuk berlima dipacarin juga ada. Ceweknya mau ya kan? Iya, bukan salah kita ya. Salah kita. Terus yang paling itu sih ego. Yang bikin band itu cepet hancur tuh kadang ego sama attitude. Ya. Nah ini menarik nih teman-teman, ketika tadi dijawab dengan ego dan attitude mudah menghancurkan sebuah band. Kalau menurut gue sih nggak band aja sih ya, organisasi, kemudian rumah tangga juga kalau udah ego yang dikedepankan terus attitude-nya juga kurang oke, itu juga gampang banget bisa hancur sih Om. Karena memang itu faktor yang sangat-sangat fundamental sih kalau menurut gue gitu ya, untuk keberlangsungan sebuah grup atau rumah tangga atau organisasi. Kalau udah masing-masing egonya muncul, pasti biasanya sih kebanyakan berantakan gitu. Nah, ini balik lagi ke yang Menggapai Asa nih Om. Kan kemarin kita sempat discuss nih, enaknya lagu yang kita buat ini yang seperti apa gitu ya. Kemudian bisa didengar semua kalangan gitu. Terus bisa yang paling penting adalah bisa menyemangati ya, apalagi ini ada kaitannya dengan pas di masa pandemi nih Om. Gitu. Om, ide musik dari Menggapai Asa itu dari mana sih? Apa lu terinspirasi dari grup band di Indonesia gitu? Katakanlah, aku pengen nanti konsep musik Menggapai Asa ini agak-agak kayak band-band Niji atau kayak Noah atau kayak ST12 atau mungkin kayak Kangen Band. Dari mana nih Om? Kalau idenya sendiri sih gue lihat dari karakternya Om sendiri kan. Om pembawaannya seperti apa, terus habis itu dari situ tuh baru bisa gue bikin tuh lagunya tuh. Jadi ngaruh ya karakter orang sama musik itu? Ngaruh ya? Ngaruh. Makanya kan kayak kalau misalnya gue jajalin Om dengan lagu rap atau hip hop gitu ya, kalau emang nggak dapet feel-nya untuk dibawain juga nggak akan enak Om. Terus didengar sama orang juga lebih ke maksa gitu sih. Capek juga nanti itu proses pembuatannya, segala macam recordingnya gitu ya. Betul. Nah Om sendiri waktu tag itu kan berarti yang pertama kali ya? Banget, itu pertama kali. Itu gimana Om? Nervous nggak Om? Pengalaman pertama gua deg-degan setelah ijab kabul ya itu. Iya benar. Gua di studio rekaman kurang lebih waktu itu 6 jam Om. 6 jam kan Om Ivan kan ada juga. Kita proses apa sih namanya itu kalau kayak gitu? Itu proses tag vokal. Tag vokal ya, proses tag vokalnya kita sewa di studio di daerah Kemang dan syukur yang punyanya itu friendly banget, asik banget orangnya. Jadi kalaupun lebih dikit itu nggak masalah gitu. Sempat ada yang ngomong kan Om waktu itu kalau nggak salah, Van itu yang punya. Iya. Emang kenapa kok dia ngasih kopi? Siapa yang ngomong ya? RI1 kayaknya. RI1 kayaknya. Emang orangnya sih yang punya itu emang humble sih Om. Bener. Nggak kelihatan banget kalau dia yang punya walaupun studio. Walaupun dia punya daerah Kemang dari ujung ke ujung tuh kan. Iya, gede banget jadi itu. Gila tuh orang. Maksud gua ya ada gitu ya. Tapi gini juga sih Om. Emang kalau orang yang udah posisinya di atas gitu dalam artian kayaknya nggak nanggung, biasanya kayak gitu humble. Kalau kayak benar-benar yang atas ya. Rada-rada tengil-tengil ini yang kayak nanggung gitu, yang baru bisa beli mobil. Itu kalau bisa jalannya ngedangak aja. Kalau kemarin si Om itu Om Bambang ya kalau salah namanya. Bambang. Aku masih inget tuh. Om Bambang pakai celana pendek, bikinin kopi buat kita. Pas kita lagi beli bakso, dia bawain mangkoknya. Gila, humble banget tuh orang. Dan 6 jam
Gua di studio rekaman itu pastinya diarahin sama Om Ivon di daerah Kemang. Awal-awalnya tuh kayak ya nervous Om, suara gua kan sampai lu di balik apa? Di ruangan operatornya. Di operatornya, Om santai aja Om, relax. Iya relax. Gua kan baru pengalaman pertama nih. Gitu sampai terus sama si Iman ya. Sama Iman operatornya juga. Sama Iman disuruh minum dulu air hangat kalau bisa supaya suaranya nggak false gitu. Terus pemanasan dulu gitu. Jadi proses take-nya itu kurang lebih 6 jam. Sampai gua suara gua sampai serak gitu ya, minum sampai berapa botol tuh air mineral gitu. Gua nggak nyebut merek, kecuali nanti kalau dia sponsorin baru disebutin mereknya. Jadi 6 jam beberapa kali awalnya diulang ya. Teman-teman yang sudah sering keluar masuk dapur rekaman pasti tahu lah proses take vokal kayak gimana. Dan untungnya ya disupport sama Om Ivon, Om Iman sama si ownernya studio itu gitu. Jadi suasana tegangnya agak berkurang tuh Om, terserah Om. Gua yang paling tegang sebenarnya jujur ada ini Om, konsultan pribadi gua yang gua ngeri itu RI1 itu. Oh iya. Itu kalau ngasih ide-ide kreatif juga sih. Iya, itu kalau ngasih kritikan juga tajam Om, maksud ya mungkin kalau orang lain ngasih kritikan kan agak mikir-mikir ya, tapi nanti diterima enggak ya. Ya karena ini RI1 setiap hari bareng gitu, kalau ngomong seenaknya aja. Dan orangnya tipikalnya gitu. Dia tuh lumayan ngedon juga dong Om. Iya, sempat gitu. Ibaratnya dia kalau ngomong ya gitu, nggak ada, dia bukan tipe orang yang bisa nyenangin orang gitu kan, dalam tanda kutip gitu ya. Oh bagus kok gitu kan, kadang kalau orang kita kan orang timuran tuh bagus kok, keren. Kalau dia jelek ya jelek gitu. Makanya gue mesti hati-hati tuh kalau menampilkan sesuatu di depan RI1 tuh, karena kalau jelek bilang jelek dia. Gue ingat banget dulu waktu gue nulis buku pertama kali tuh Om, judulnya The Miracle of Belief. Ketika udah jadi draftnya nih gue kasih ke dia. Dek tolong dibaca sama dia. Gue kan pengennya dapat jawaban ini bagus, kamu keren deh. Enggak, ini draftnya langsung ditaruh di meja gini, jelek. Gue langsung itu semuanya Om dibilang jelek Om. Iya. Terus nanti gue rese juga nih, gue yang bikin setengah modal. Akhirnya ya udahlah, revisi lagi ya. Ada beberapa revisi, akhirnya yang udah bawa ke publishing dan alhamdulillah sih naik cetak Om. Berarti tapi yang lirik Menggapai Asa itu ACC RI1 juga dong? Iya pastinya. Gitu. Dari gua tulis kan gua tunjukin ke dia. Dia cuma ngangguk-ngangguk. Oke, ya udah makanya gua lanjut ke Om Ivon kan. Waktu itu juga sempat bertiga, ada Om Haris juga. Kita ngerebukin bareng nih lirik-liriknya, karena kan ada kata-kata yang nggak pas, akhirnya dapat masukan dari Om Haris, dari Om Ivon, ya udah masukin ke situ gitu. Dan ya alhamdulillah sih lirik-liriknya pas banget sih dengan kondisi saat ini kan ya. Banyak orang yang berjuang untuk tetap bisa hidup di pandemi ini kan, luar biasa sih Om. Nah kalau menurut Om Ivon nih, musik di Indonesia sekarang ini kiblatnya udah ke arah mana sih, atau yang kemakan sama pasar itu yang kayak gimana sih? Kalau sekarang sebenarnya karena banyak platform, maksudnya kita bikin lagu bisa masuk ke YouTube, didengar di Instagram gitu kan Om. Jadi udah ngacak aja sih Om. Misalnya ada komplek ini nih sukanya sama K-pop, ya udah K-pop tuh dijalanin. Terus yang kampung ini sukanya sama hip hop. Karena kan sekarang referensi kan banyak. Kalau dulu kan kita cuma ada majalah, lu ngedengerin musiknya juga nggak bisa, cuma baca gitu. Paling mentok dulu kan radio sama TV kan Om. Bener. Itu sih. Jadi ya sekarang dulu, ya banyak radio, TV, udah itu doang. Kalau sekarang kan YouTube. Nah, kita bahas dikit nih Om, fenomena yang terjadi kan dengan adanya teknologi yang luar biasa nih Om. Kayak YouTube, terus platform digital musik kayak apa? Spotify dan lain-lain itu. Kan membuat orang jadi mudah terkenal nih. Jadi menurut Om Ivon, kalau dulu kan anak-anak itu zaman kayak Noah, The Massive gitu ya, band-band yang udah terkenal apa dia itu terasah dari pensi ke pensi. Nah yang sekarang kan nggak ngalamin tuh. Yang penting lu ada lirik, bisa musik, terus tinggal lu share aja ke YouTube gitu.
itu apakah itu nanti mempengaruhi kualitas atau enggak sih? Atau kualitas yang penyanyi-penyanyi yang dulu sama sekarang itu beda apa enggak sih? Kalau kualitas sih sebenarnya tergantung sama skillnya dia, terus sama keuletan dia ngulik apapun itu kan Om. Kalau sekarang tuh lebih apa ya? Iya. Ya kan kalau itu nge-brand tiba-tiba. Kalau terus kalau dulu kan kualitasnya terjaga karena kualitas mental gitu ya, panggungnya gitu ya. Karena kan dari pensi ke sini kadang kalau kita jelek suaranya dilemparin penonton kan, lu tahu sendiri anak-anak SMA dulu gitu. Gak ada sosmed, jadi kalau kayak ribut-ribut di panggung mah aman gitu. Kalau sekarang kan lu direkam gitu ya. Artinya mental juga terasa gitu. Dengan yang sekarang kan lempar YouTube, tinggal nunggu Dewi Fortuna aja nih. Kalau booming dia terkenal gitu. Nah, itu kalau menurut lu apakah itu nanti mempengaruhi kualitas dari mereka atau enggak sih? Kalau kualitas sih enggak ya, dia. Kualitas sih enggak, cuman ya itu mentalnya aja sih. Karena sekarang kayak sindrom ini ya, sindrom artis gitu ya. Jadi kayak gimana ya, udah ngerasa ngartis banget kalau lu udah follower lu banyak, subscriber lu banyak gitu ya, lu udah ada embel-embel artis. Padahal kalau dulu kan kita lihat zaman-zamannya kayak grup band Ungu, terus Samson, ya zaman-zaman itulah. Kan mereka prosesnya benar-benar dari yang dari bawah gitu ya. Kalau sekarang kan jalan buat terkenal itu kayaknya bisa di shortcut gitu. Lu tampil bypass. di TikTok, lu di TikTok, lu bikin konten terus di TikTok juga lama-lama juga bisa terkenal gitu ya. Nah, kalau menurut lu sebenarnya itu bagus-bagus aja atau ya emang udah emang udah eranya kayak gini gitu, mau gimana lagi? Udah zamannya sih Om. Udah zamannya ya. Jadi mau nggak mau kita mesti nerima kondisi kayak gitu ya. Jadi ya begitu teman-teman. Kalau Om sendiri gimana Om perasaannya setelah punya single? Setelah punya single terus terang perasaannya seneng ya. Artinya ada sesuatu yang gue tinggalkan saat ini. Gue nanti ya kita kan hidup di dunia lagi nggak Om? Lagi. Dan bikin lagu lagi. Apalagi gue punya ini Om, punya pengalaman lucu gitu ya gue pergi sama anak istri gue ke Subang waktu belum lama sih, sebulan yang lalu gitu ya. Gue di Alfa ada ABG gitu, cewek-cewek ABG ya SMP SMA lah. Pas gue masuk ke situ, gue pakai masker padahal dia merhatiin gitu, dia bisik-bisik ke temennya, itu penyanyi yang di YouTube. Gue kan agak-agak nggak percaya juga, bener ini dia ngomongin gue apa bukan sih gitu. Sampai gue bela-belain, gue muter balik dari rak Alfa itu, gue muter balik gitu ya, gue ngedeketin lagi, ketemu sama ABG itu, dia bilang tuh kan bener. Gue langsung dalam hati gue, yes kenapa lo nggak minta foto sih? Seharusnya lo deketin tuh Om orang kayak gitu. Harusnya nggak minta foto ya? Iya. Gue yang minta bukan dia. Gitu. Gue senang sih Om. Artinya ada hal yang baru Om ya. Ada hal yang baru. Terus kan juga bisa jadi ini kan profesi gue sebagai motivator, sebagai trainer gitu ya. Bisa jadi mungkin ini yang pertama gitu, seorang trainer, seorang motivator rilis single gitu ya, yang terdaftar di all digital platform, digital platform, terus juga di label, nah itu ya, mungkin ada yang mungkin bikin tapi dilempar-lempar ke YouTube aja, nggak seserius yang, atau mungkin dia serius lah ya, tapi mungkin untuk bisa untuk bisa menuju ke label itu mereka nggak punya koneksi ke situ, atau mungkin ya nggak tahu caranya gitu. Dan alhamdulillah sih gue meyakini ini gebrakan yang luar biasa gitu untuk profesi gue punya single gitu. Nah jadi yang penting gue itu berkarya aja gitu ya. Masalah diterima dan enggaknya itu udah bukan ranah kita lagi gitu. Sang pemilik semesta lah, kayak yang di lagu Menggapai Asa gitu. Pokoknya ikhtiar terserah deh, nanti yang nentuin kan yang di atas gitu ya. Apakah ini nanti booming meledak, karena sepengalaman gua kan nggak juga ketika kita rilis bisa langsung meledak gitu kan. Ada yang memang kalau emang udah waktunya diangkat sama Tuhan ya pasti diangkat sih Om. Kayak Cak Nan aja, Denny Cak Nan kan berapa, ternyata begitu, pernah gue dengar tuh di YouTube juga kalau nggak salah, proses dia sampai bisa booming, sampai viewernya banyak itu
ternyata juga nggak gampang gitu. Iya. Dia udah banyak bikin lagu juga gitu. Ternyata yang booming itu yang kemarin tuh yang Kartonyono Medot Janji. Mbak Surip aja terkenal di umur udah 50 70-an gitu ya, makanya Iya. kita nggak pernah tahu deh, pokoknya kita berkarya aja deh, berkarya, hasil akhir ya udah serahin aja, main di atas sudah gitu aja Om. Karena kalau kita mikirin nanti booming nggak ya, nanti pecah nggak ya, nanti kita nggak berkarya nanti Om. Gitu. Nah kalau gue lihat kan dari liriknya Om David ini kan dalam banget tuh Om. Bisa tahu nggak Om makna dari lagu itu menggapai asa, terus habis itu apalagi tuh yang di song itu Om, yang lumayan dalam juga tuh. Iya, jadi itu berangkat dari apa ya, kalau kegelisahan kayaknya itu banget. Jadi gue itu sebagian juga dari pengalaman hidup gue juga sih Om. Gitu ya. Jadi ketika kita ngejalanin hidup ini kan pastinya banyak aja gitu ya hal-hal yang kadang-kadang bikin kita sakit hati. Makanya jadi lirik itu memang bercerita dari pengalaman pribadi Om. Jadi gue pengen orang-orang di luar sana itu ya apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap terus berjalan gitu ya, berjalan meraih mimpinya. Terus ya sudah, kalau lu udah dapetin sesuatu, lu nikmatin aja gitu. Makanya kan ada nikmati hidup ini dari kerja kerasmu, bahagiakan dirimu, hidup ini milik. Nah jadi ketika lu udah dapet ya udah lu nikmatin, lu bahagiain diri lu gitu loh. Karena prosesnya lu yang ngejalanin, kalau lu bahagia ya udah nikmatin gitu. Terus lu nggak perlu patah arang buktiin sama pencibir, karena pada saat proses kita ngejalanin itu yang gue ya pengalaman gue ya yang nyinyir itu banyak Om. Yang nyinyir, yang tapi kan lirik yang untuk para pembencimu tuh lumayan dalam juga, kena banget tuh. Karena pasti ada yang benci gitu loh, pasti banyak, pasti ada aja ya orang yang nggak suka dengan apa yang kita lakuin, itu manusiawi gitu. Nah kebanyakan orang-orang yang stuck gitu ya, nggak berhasil dalam hidupnya, musingin itu tuh, mikirin pembenci, nyinyirun itu loh. Makanya nggak move on tuh ya? Ya jadi nggak move on, jadi nanggung jadinya kalau mau ngapa-ngapain. Nanti dia ngomongnya begini ya, udah makanya di lagu itu ya udah nggak usah lu pikirin. Para pembenci itu pasti ada, namanya hidup itu kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka. Aja ya, Om. Iya, tugas kita ngebuktiin gitu. Nah mudah-mudahan itu bisa menyemangati sih Om teman-teman yang ada di luar sana. Jadi gitu teman-teman, perbincangan gua sama Boril. Kemarin juga habis borat Om. Kemarin habis vaksin ya, Boril KW. Kebetulan di wilayah Jawa Barat yang saya pimpin, Ridwan Kamil KW juga gitu. Jadi mudah-mudahan obrolan kita yang santai ini bisa bermakna untuk kehidupan teman-teman. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di atas meja ada cerita. Tepuk tangan buat kita semuanya.